Kasih Pak Rahiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsana ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan lagi pada kesempatan pagi ini, majelis ilmu di mana kata Umar ibn al-Khattab tidak ada satupun tempat di atas muka bumi yang Allah ciptakan yang kemuliaannya itu bisa melebihi majelis ilmu, di mana seseorang keluar dari rumahnya bidunubi mithla jibalan tihama, bawa dosa sebesar bukit Tihama. Ketika dia hadir, dia dengarkan, kemudian dia takut kepada Allah, maka dia kembali dalam keadaan dosa-dosa tersebut sudah diampunkan oleh Allah. Maka semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi asbab, Allah mengampuni segala dosa, kekhilafan, kesalahan yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini kita bahas tentang al-mutaffifin. Tadi sudah dikutip ayatnya oleh Pak Haji Rahiman, yaitu surah Al-Mutaffifin, dan memang ada di beberapa ayat Allah membahas tentang fenomena mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Bahkan ada satu kaum yang dosa mengurangi takaran ini sangat melekat dengan mereka, yang disebut sebagai kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian, kaum Madian. Maka kita akan lihat apa alasan yang kemudian menjadi asbab, Allah kemudian menurunkan beberapa ayat yang berkaitan dengan fenomena mengurangi takaran dan timbangan. Tadi sudah dibacakan ayatnya, wailul lil mutaffifin. Dari ayat ini saja, pembukanya ada hal yang menarik, karena biasanya dosanya dulu dijabarkan, baru kemudian hukumannya diakhirkan. Namun khusus perkara mutaffifin atau orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, pembukaan ayatnya sudah dicela, Bapak. Baru dosanya disebutkan, wailul lil mutaffifin. Ini artinya dosanya sebelum disebutkan sudah hukumannya sudah disebutkan lebih dulu. Siapa mereka? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi mereka ini orang-orang yang jika mereka menimbang, mereka mengurangi takaran. Jika ditimbang, mereka kemudian meminta takarannya disempurnakan. Yang menarik adalah al-mutaffifin ini orang-orang yang melakukan kecurangan dalam dagang, dia mengurangi takaran.
Yang menarik itu justru ketika mutaffifin ini kan dari kata tatfif, ya. Tatfif ini mengurangi dengan jumlah yang sedikit sekali, yang mungkin orang itu tidak menyadari bahwa sudah terjadi pengurangan takaran. Ya, misal kalau 1 kilo begitu, berapa pengurangan takaran yang membuat kita tuh nggak sadar kalau dia berkurang. Misal kira-kira berapa waktu itu? Sedikit. Tapi nanti dia dapat keuntungan dari apa namanya? Akumulasi, ya. Makanya ini saja sudah dicelak dengan celaan yang luar biasa dalam ayat ini, mengurangi takaran dengan jumlah yang sangat sedikit. Makanya kemudian mari kita coba lihat sedikit kenapa Allah mengadab dengan adab yang berat, ya, dengan sesuatu yang cukup tegas, ya, untuk hal yang mungkin sebagian orang akan menganggap mengurangi takaran ini perkara yang remeh, ya, jika dia hanya ngurangin sedikit, dia tidak menzolimi, ya. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini, ya, al-mutaffifin ini. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi ketika tiba di kota Madinah, ya, ternyata ada orang-orang yang suka curang di dalam menakar, ya. Jadi Allah kemudian menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada mereka, ya. Jadi biasanya dulu tuh dia punya 2 timbangan, Bapak Ibu. Timbangan khusus kalau dia beli, ini biasanya timbangannya pas atau bahkan kata Pak Rohiman agak lebih sedikit. Namun kalau dia jual, dia juga punya takaran sendiri, di mana takaran ini biasanya sudah disetel sehingga itu berkurang, ya. Nah, mari kita lihat asbab kenapa Allah kemudian begitu tegasnya terhadap praktek ini. Ya, kadang di mana itu Pak, pom bensin itu, ya, bisa jadi ini tuh bisa terjadi di mana saja. Mau pom bensin yang besar atau eceran. Nah, ini takaran dan timbangan tuh bisa berkurang di sini. Jual beli sembako begitu, ya. Dia kadang-kadang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, hajah. Nanti kita lihat. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 7 sampai ayat 9, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan." Langit itu telah ditinggikan dan neraca keadilan itu diletakkan. Langit ditinggikan dan neraca keadilan itu diletakkan. Kemudian Allah katakan, "Alla tadghaw fil mizan." Ya. Jangan kalian melampaui batas dari neraca itu, ya, dari neraca tersebut, ya. Jadi ini Allah katakan jangan, alla tadghaw fil mizan. Habis itu kemudian Allah tegaskan lagi, wa aqimul wazna bil qisti, ya, wala tukhsirul mizan. Jadi dimulai dengan larangan, ya, habis itu dengan anjuran agar adil, habis itu ditutup lagi dengan perintah agar kita itu tidak kemudian mengurangi neraca. Nah, makanya kita lihat di sini, langit ditegakkan, neraca keadilan diletakkan di bumi, ya. Nah, maka kemudian dalam surat Al-Hadid Allah firmankan, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitab wal mizan
liyaquman nasu bil qisti. Kami utus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Bersama mereka ada apa? Kitab dan neraca, agar kemudian manusia menegakkan keadilan. Jadi timbangan dan takaran di dalam dagang ini bukan sekadar urusan pasar Bapak Ibu, tapi ini asas atau kita katakan pondasi keadilan di dalam kehidupan. Jadi timbangan itu tuh simbol dari keadilan di atas muka bumi. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat kemudian memberikan petunjuk dan larangan terhadap urusan timbangan ini, ya. Bahkan para rasul itu diutus untuk kemudian menegakkan perkara ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa takaran dan timbangan ini, kecurangan sekecil apapun di sini, kata Imam Al-Qurtubi, itu bisa membawa kerusakan yang besar di atas muka bumi. Karena rata-rata yang berhubungan dengan takaran dan timbangan itu hajat hidup orang banyak. Betul? Semua yang berkaitan dengan takaran dan timbangan itu hajat hidup orang banyak. Kalau kita bicara hajat Bapak Ibu, berarti di situ ada tingkat kebutuhan yang sangat tinggi. Ya? Maka orang berangkat haji itu sebenarnya karena dia punya tingkat kebutuhan yang sangat tinggi di sana. Makanya disebut berangkat haji, karena dia punya hajat yang tinggi di sana. Apa hajatnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya disebut orang berhaji. Kalau dalam dagang, kenapa takaran itu begitu pentingnya? Karena ada hajat, tingkat kebutuhan yang sangat tinggi di situ. Kalau dia rusak, maka manusia semua ikut rusak. Kenapa? Karena neraca keadilan sudah timpang, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada orang, kurangi sedikit tidak apa-apa. Tapi yang belanja setiap hari misalnya 100 orang, ya, dia seperti mengumpulkan keuntungan sedikit demi sedikit, ya. Misalnya kurangi 5 on, nggak kerasa ini, ya. Pelan-pelan dia kumpulkan. Dia nggak sadar bahwasanya dia sedang mengumpulkan azab, ya. Maka kemudian Bapak Ibu, saya mengutip satu riwayat dari Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini jirannya atau tetangganya itu sakratul maut, udah payah lah, ya. Walhasil beliau datang untuk menjenguk tetangganya tersebut. Nah, tetangganya ini ternyata dalam situasi sakratul maut ini dia justru berteriak tentang 2 gunung api yang sedang ada di hadapan matanya. Insyaallah, Bapak Ibu pernah ngelihat gunung api di depan mata? Belum, ya. Apalagi gunung api yang lagi bergejolak begitu, ya. Itu kan psikologis manusia lari dari situ, ya. Seperti saya melihat dulu Merapi itu kan ketika dia meletus, maka berapa kilometer dari radius itu kan paniknya, semuanya lari, ya. Itu punya efek psikologis yang luar biasa. Nah, kata Malik bin Dinar, tetangganya ini beda. Dia seperti ngeliatin 2 gunung api yang sedang berapi di hadapannya, tapi nggak bisa lari karena kondisi sakratul maut. Dia teriak bahwa ada 2 gunung api di hadapanku, ada 2 gunung api di hadapanku. Dalam situasi sakratul maut. Imam Malik bin Dinar mengatakan, wa madzaka? Apa yang kemudian kamu ucapkan? Dia bilang, ya akhi kana li mikyalani. Saya ini dulu adalah pedagang dan saya punya 2 timbangan.
kuntu idza ishtaraitu istawfaitu. Kalau saya beli maka saya ambil dengan sempurna dengan timbangan yang adil. Wa idza bi'tu anqastu. Tapi kalau misalnya ada orang yang beli, saya menjual, maka saya mengurangi takaran. Masya Allah. Makanya orang kalau ngurangin takaran, ya, antum punya pom bensin disuruh bikin disetel, ya, 1 liter, padahal yang masuk cuma berapa? Itu bayangin Pak, tiap hari orang isi bensin berapa ribu orang itu? Ribuan ya. 1 bulan dia untung miliaran rupiah. Itu seperti mengumpulkan azab sedikit demi sedikit. Waliyadu billahi min dzalik. Ya. Makanya jangan meremehkan urusan takaran dan timbangan Bapak. Ini urusan yang kemudian sangat luar biasa di dalam syariat Islam. Karena dia tuh menghimpun kezaliman di dalamnya, ya. Dia menghimpun kebakhilan di dalamnya. Ya. Nah, itu dalam dagang. Mari kita lihat ternyata mutaffif ini meluas Bapak Ibu. Ya, dia agak sedikit luas, bukan hanya di dalam dunia jual beli saja. Ternyata tatfif dia juga bisa terjadi di dalam pekerjaan. Di dalam apa? Pekerjaan. Apa yang kemudian bisa membuat kita tatfif? Waktu kerja dengan gaji. Kita digaji 10 juta, berarti kita ditimbang gitu ya. Sekarang kita diminta untuk bekerja, ini giliran kita menimbang. Jika misalnya gaji kita 10 juta, tapi ternyata kita masuknya asal-asalan, kita ngurangi waktu kerja, maka itu termasuk tatfif. Makanya Bapak Ibu dalam urusan kerja ini ya ikhlas Bapak Ibu, insyaallah maksimal, itqan, profesional sudah. Selebihnya kita mohon ampunan kepada Allah. Jika ada pengurangan-pengurangan yang tanpa sengaja kita lakukan, kita mohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahwa ternyata mutaffif ini juga muncul dalam dunia, dalam munakahat Pak, pernikahan. Kadang ada suami menuntut istrinya taat, dia sendiri tidak menafkahi, mutaffif. Betul? Ini kan urusan timbang menimbang ini. Istrinya diminta untuk taat, tapi dia sendiri tidak memenuhi nafkahnya. Atau seorang wanita meminta nafkah itu sempurna, tapi dia sendiri tidak melayani suami, mutaffif. Ya. Makanya ayat ini kenapa begitu pentingnya? Karena dia menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Ya. Nah. Kemudian tatfif ini bisa terjadi di dalam interaksi sosial kita. Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi tadi dalam dagang dia ada, dalam pekerjaan dia ada, ya. Bahkan dalam rumah tangga dia ada, dalam interaksi sosial kita berlaku ini mutaffif. Kadang kita ini menuntut orang lain menghormati kita, tapi kita sendiri tidak menghormati orang lain. Betul? Ini tatfif. Buat dirinya dia minta standarnya penuh, tapi kepada orang lain dia kurangi standarnya. Ya. Ada orang ingin didengar, tapi dia sendiri pun gak mau mendengar. Mutaffif Bapak Ibu. Ya. Ada orang dia menuntut orang lain harus jujur, tapi dia sendiri melakukan kebohongan. Ya. Misal
Kita nyalahin orang lain tapi kita sendiri nggak mau introspeksi. Ini juga kemudian berlaku yang namanya tatfif. Maka dikatakan bahwasanya tatfif, mutaffif ini Allah kalau sudah meletakkan neraca, ini timbangan kehidupan Bapak Ibu. Ini timbangan kehidupan, ya. Makanya langit itu kalau sudah ditegakkan, maka saatnya Allah itu taruh neraca keadilan di bumi. Manusia itu jangan sampai dia kemudian melanggar, ya. Jangan sampai dia melanggar. Makanya satu hal yang Nabi wasiatkan kepada kita semua, yang Nabi nasihatkan kepada kita, ini nasihat agar kita tuh tidak tatfif, baik dalam dagang ataupun dalam urusan apapun, dalam rumah tangga, dalam interaksi sosial, agar kita tidak tatfif, agar kita tidak melanggar neraca. Maka baginda Nabi SAW beliau mengatakan satu perkataan, yang perkataan ini tuh jadi pegangan bagi kaum muslimin pada saat itu agar mereka tidak melanggar. Alla tadghaw fil mizan, jangan sampai mereka melakukan ini, ya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian atau tidak sempurna iman kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyukai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Nah, ini tanda kesempurnaan iman, ya. Jadi jelas kalau dia takar, ya, dia nggak mau takaran ini berkurang, karena dia pun nggak mau kalau misalnya dia beli takarannya berkurang. Nah, maka dia jaga itu, ya. Nah, kalau dia ingin haknya dipenuhi, maka kewajibannya harus dia tunaikan. Harus seimbang ini. Harus apa? Seimbang, ya. Maka ada satu syair yang saya kutip di sini. Wa ta'dhiru nafsaka idza ma asa'ta wa ghairuka bil 'udhri la tu'dhir. Kamu memaklumi dirimu ketika berbuat salah, tapi tidak mau memaklumi jika orang lain yang berbuat salah. Oh, ini indah sekali ini, ya. Wa ta'dhiru nafsaka idza ma asata wa ghairuka bil 'udhri la tu'dhir. Kalau kamu yang berbuat salah, kamu maklumi dirimu, tapi jika orang lain yang berbuat kesalahan, tidak kamu maklumi sedikit pun, ya. Wa tubsiru fil aini minhu al-qadha wa fi ainika al-jad'u la tubsir. Kamu bisa melihat dengan matamu debu kecil pada diri orang lain, tapi batang pohon di hadapan matamu tidak tampak sama sekali. Ini sama dengan pepatah semut semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, itu Masya Allah, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita tuh tatfif. Entah di mana kita tatfif. Mau di dagang bisa terjadi, pekerjaan bisa terjadi, rumah tangga bisa terjadi, dalam interaksi sosial bisa terjadi. Makanya kenapa betapa seriusnya Islam di dalam masalah timbangan ini, ya. Kayak dikata ulama, memang neraca ini dia neraca kehidupan, keadilan. Kalau itu rusak, rusak semua, ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, manusia sebagaimana dia suka menuntut haknya, maka dia juga harus memenuhi hak orang lain dalam urusan harta, urusan kehormatan, ya, dan lain-lain, ya. Tanpa sadar, Pak. Kadang orang tuh kalau debat dia memaksakan pendapatnya harus didengar, tapi ketika orang lain berbicara dia pun nggak mau dengar. Betul? Tatfif itu, ya. Masya Allah, ternyata tatfif ini luas sekali. Jadi saya ulangi,
Bisa terjadi di mana? Jual beli. Bisa terjadi di mana? Pekerjaan. Bisa terjadi di mana? Rumah tangga. Bisa terjadi di mana? Interaksi sosial. Nah, ini yang paling terakhir, yang paling berbahaya Bapak Ibu. Tatfif bisa terjadi di semua perkara, dan yang paling berbahaya jika dia terjadi pada ibadah. Ya. Pengurangan itu bisa terjadi dalam sholat, dalam wudu, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Maka kata Imam Malik, fi kulli syai'in tawfiyatun wa tatfifun. Dalam setiap perkara ada penyempurnaan, ada pengurangan. Maksudnya potensi itu ada di mana-mana. Ada penyempurnaan, ya, tawfiyatun, dan ada pengurangan, yaitu tatfifun. Ya. Maka kemudian kecurangan misalnya di dalam salat, aswa'un nas sariqatal ladzi yasrifu min salatihi. Sejelek-jelek pencuri adalah dia yang mencuri dari salatnya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa kaifa yusriqu min salatihi? Bagaimana bisa seseorang mencuri dari salatnya? Beliau katakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan sujudnya dan rukuknya. Dia tidak tu'maninah, ya. Dia tidak sempurna. Insyaallah. Saya tuh ngebayangin kalau khusyuk itu dia jadi rukun sholat, Pak. Ya, habis kita semua ini. Kalau khusyuk itu jadi rukun sholat, habis sudah. Sholat kita udah dari bertahun-tahun lalu udah nggak sah sudah. Kalau khusyuk dia jadi rukun. Ya. Ini manusia ini sholat hatinya, pikirannya kemana-mana, betul? Makanya ada satu pepatah Arab, kalau mau cari barang yang hilang maka carilah di dalam sholat. Pasti nanti diingetin sama syaitan, Pak. Betul? Kadang-kadang tuh orang lagi sholat, misal tiba-tiba dia lupa, tadi kunci motor di mana rupanya. Pasti diingetin sama syaitan di dalam sholat. Oh, ada di atas meja kerja, sudah sampai selesai dia mikirin itu terus. Masya Allah. Maka tatfif itu bisa terjadi di dalam sholat. Kata Salman Al-Farisi, as-salatu mikyan. Salat itu takaran, Bapak Ibu. Faman aufa ufiyalahu. Barang siapa sempurnakan maka pahalanya disempurnakan. Makanya kan kita tuh ketika ingin memperbaiki hidup kita, maka perbaiki salat kita. Perbaiki kualitas salat kita, insya Allah hidup kita diperbaiki. Kenapa? Karena ini takaran soalnya. Kalau takarannya disempurnakan, kata Salman Al-Farisi, as-salatu mikyan. Salat itu apa? Salat itu adalah takaran. Faman aufa ufiyalah. Kalau dia sempurnakan takaran ini, dia jaga salatnya, ya, dia khusyuk di dalamnya, maka pahalanya disempurnakan. Wa man taffafa, barang siapa dia mengurangi takaran salat, faqad alimtum ma qala Allahu fi mutaffifin. Kata Salman, kalian sudah tahu apa yang kemudian Allah firmankan di dalam al-mutaffifin, bahwa yang suka mengurangi dia akan celaka, ya, dia akan celaka. Masya Allah. Ya, misal ada orang sholatnya cepat-cepat begitu, buru-buru, ya. Ada orang wudunya asal-asalan, wudunya asal-asalan. Kadang sudah waktunya zakat ditahan sama dia, ya. Sesuatu yang diamanahkan diabaikan, ya. At-tatfif laisa fil mikyali faqat. Ternyata tatfif tidak hanya terjadi pada timbangan,
bal fi kulli haqqillah wa li ibadi, tapi terhadap setiap hak Allah dan hak hamba. Kalau hak hamba itu terjadi pada jual beli, pekerjaan, pernikahan, interaksi sosial. Kalau hak Allah terjadi pada ibadah. Maka tatfif ini fil mikyal kulli syai', ya. Semuanya itu ada timbangan. Nah, maka kemudian di sini satu yang kita tanamkan, wailul lil mutaffifin, yang dipakai langsung standar yang paling minimalis. Ya, standar yang paling kecil. Standar yang paling kecil hukumannya besar. Maka ini jadi apa? Kalau misalnya ada orang yang sedikit nggak apa-apalah, kan nggak kerasa juga ini, ya. Maka wailul lil mutaffifin ini jadi jawaban buat dia. Mengurangi yang sedikit saja diancam dengan wail. Bagaimana jika kemudian yang besar yang dia kurangi? Ya. Kata Imam Al-Qurtubi, "Idza kana hadza fi naqsin yasir." Seandainya ancaman ini untuk pengurangan yang sedikit. Ya. Famazannu biman ya'khudhu amwalan nasi zulman wa udwana. Maka bagaimana seandainya ada orang ngambil harta manusia dengan zalim dan sampai dia menimbulkan permusuhan? Keras ini. Yang sedikit yang melalui jual beli, ya, itu saja ancamannya berat, apalagi dengan kezaliman. Wal iyadu billah. Hadza tanbih ala anna man bakhasa an-nasu huquqahum fil yasir. Ini adalah peringatan bahwa siapa yang mengurangi hak manusia dalam perkara yang kecil, fahuwa fil katsir wa ashaddu ithma. Maka ini perkara yang besar dan dosanya besar sekali. Masya Allah. Ya. Jadi langsung pakai standar yang kecil, tatfif, apalagi sampai ghasab. Ini kayak kita bilang tuh, yang kecil aja seperti itu, apalagi naik ghasab. Kalau tatfif kan jual beli tapi mengurangi. Ghasab tuh kan nggak lewat jual beli tapi rampas. Apalagi mencuri begitu, ya. Sampai kemudian kezaliman. Wal iyadzu billahi min dzalik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari setiap tatfif yang mungkin tidak sengaja kita lakukan dalam pernikahan, dalam interaksi sosial, dalam jual beli, atau dalam perkara apapun. Taib, saya kira pagi ini sebagai nasihat, ya, bagi diri kita, ya. Mudah-mudahan kita bisa adil dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Taib.